Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, pengurus Masjid Al-Rashid RSUD Muhammad Nur, dan para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir ke masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita sholat duhur berjamaah dan kewajiban kita untuk terus belajar, lebih-lebih kita bersama akan mempelajari Al-Quranul Karim dengan harapan bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah dan Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, satu keberuntungan pada kita jika nikmat Allah bisa kita gunakan untuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah. Bukankah kita sudah sering membaca firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti akan dipertanyakan, akan disoal, dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah semua nikmat Allah, baik nikmat sehat, nikmat sempat yang diberikan oleh Allah akan dipertanyakan oleh Allah, digunakan untuk apa? Umur kita habisnya di mana? Jadi bersyukur ketika umur kita sebagian di antara kesempatan hidup ini kita bisa hadir ke masjid seperti siang ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan amal ibadah kita pada Allah. Baik, siang ini sesungguhnya kelanjutan dari kajian Rabu kemarin, yang Quran surah As-Saffat mulai dari ayat 100 sampai nanti kita akan mengakhiri pada ayat 111. Jadi siang ini kita masuk pada ayat 107. Jadi ayat sebelumnya menceritakan bagaimana kesungguhan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah, meskipun perintah itu amat sangat berat. Jadi putra yang dinanti-nantikan oleh beliau berdoa agar Rabbi habli minas salihin, agar diberi anak yang saleh, itu hadir, yang kemudian bernama Ismail alaihissalam. Itu diperintahkan oleh Allah melalui wahyu yang disampaikan melalui mimpi beliau, Nabi Ibrahim, yang disebut dengan ar-ru'ya as-salihah, untuk menyembelih putra kesayangannya. Maka disebut oleh Allah sebab ini ujian yang sangat besar. Jadi, tapi itu tidak menyurutkan cinta Nabi Ibrahim kepada Allah. Jadi apapun ya, cinta Nabi Ibrahim kepada selain Allah akan dikalahkan oleh Nabi Ibrahim, karena cinta pada Allah itu menjadi satu kewajiban kita ya, melampaui cinta kita kepada selain Allah. Wajib hukumnya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, melampaui cinta kita kepada selain keduanya, termasuk pada cinta kepada anak. Jadi bersabarlah jika, mohon maaf, di antara para jamaah ya, putranya sakit ya, bersabarlah. Atau bahkan mungkin meninggal, ya bersabarlah. Kenapa? Karena itu milik Allah.
Sehingga itu wujud cinta kita kepada Allah dengan cara kita ikhlas. Misalkan ya, di antara keluarga kita kembali dipanggil oleh Allah, diminta oleh Allah. Nah, pada ayat 107 ini ya, setelah proses yang luar biasa, heroiknya itu yang luar biasa, ya, betapa dahsyatnya proses cerita, kisah tentang penyembelihan Nabi Ismail kecil saat itu, termasuk bagaimana Nabi Ismail saat itu masih anak-anak ya, dengan sangat lembut menyatakan, laksanakan Abah, insya Allah saya termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasanya itu kemudian Allah membalasnya dengan begitu banyak balasan, termasuk di antara yang akan kita kaji pada ayat 107 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala membalas keluar biasaan ketaatan Nabi Ibrahim itu dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Yang biasa diterjemahkan, kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah hendak menyembelih Ismail, lehernya sudah diletakkan di tanah untuk disembelih melaksanakan perintah Allah. Ini tidak main-main, bukan sandiwara. Seandainya tidak dipanggil oleh malaikat atas perintah Allah agar dinyatakan bahwa kamu Ibrahim sudah melaksanakan kewajibanmu memenuhi perintah Tuhanmu menyembelih anaknya, maka tentu akan disembelih anaknya untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian setelah itu, maka pada ayat 107 ini Allah menyatakan, wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami ganti, kami tebus dengan sembelihan yang besar. Nah, ini latar belakang sejarah yang kemudian terus akan berlanjut menjadi syariah kurban. Syariah kurban, insya Allah sebentar lagi kita merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Para jamaah, ada yang menarik yang banyak disampaikan oleh para mufassir. Pada ayat ini Allah menggunakan kata zibhun, balha. Bisa dibaca zibhun, bisa dibaca zabhun. Sembelihan. Meskipun semuanya mengacu kepada kurban dalam konteks ayat ini, tapi menariknya dalam Al-Quran itu, ya, itu ada beberapa istilah yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan syariah kurban ini. Jadi setidaknya ada 4 atau bahkan ada menyebut 5. Yang pertama istilah kurban, yang kedua istilah udhiyah, yang ketiga nahrun, Quran surah Al-Kautsar, inna fasholli lirabbika wanhar. Kemudian yang keempat dzibhun atau dzabhun pada ayat ini. Kalau menyebut 5 itu bisa menggunakan kata tasyrik, ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Tapi yang kelima ini agak berbeda. Nah, ada persamaan tentu. 4 istilah itu sungguhnya merujuk pada satu bentuk ibadah kurban yang itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari sesudahnya, hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Cuma ada perbedaan. Kenapa dalam Al-Quran itu jangankan hanya sinonim ya. Sama pun itu harus dicari perbedaannya. Ketika diulang sama oleh Allah, harus digali kira-kira apa pesan berbedanya. Itu biasanya dikaji lewat tafsir Bukhari. Nah, pertama Allah menyebut kata kurban. Kata kurban. Ini bisa kita baca dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27. Ini yang pertama kali dikenalkan.
kata kurban, yaitu dalam kisah dua putra Adam, Nabi Adam alaihissalam yang sama-sama berkurban. Mulai syaitan rajim wa alaihim naba'na Adam bil haqq il qarraba kurbanan. Jadi dua putra Nabi Adam itu sama-sama berkurban kan gitu. Cuma fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Satu diterima, satu ditolak. Ya, tentu ceritanya lain nanti ini. Dan lain. Qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Jadi kurban yang diterima itu karena kurban didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah. Nanti ini soal lain. Cuma ada istilah kurban di sini. Jadi idz qarraba kurbanan. Apa kurban itu? Dikata qaraba. Qaraba itu mendekat. Dekat qaraba itu. Jadi kurban itu sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata kurban ini oleh para ulama kemudian didefinisikan ya, dengan definisi al-qurban kullu ma yataqarrabu ila Allahi min a'malil birri wa nusukin wa sadaqatin wa dhibhin wa kulli amalin salih. Jadi kurban itu segala sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Min amalil birri, min a'malil birri, itu semua aktivitas amaliyah kebaikan. Apapun itu bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik dalam bentuk nusuk, ya, haji, sedekah, dzibhin, sembelihan, wa kulli amalin salih, dan setiap amal salih itu bisa disebut dengan kurban sungguhnya. Jadi kata kurban ini umum sungguhnya. Kurban umum. Jadi kalau ada orang saya mau berkurban ajam, kurban ajam misalnya, ya boleh saja, tapi kurban dalam pengertian bukan istilah, pengertian kata secara luwatan. Korban ajam boleh kurban, tapi niatnya untuk disedekahkan, bukan kurban dalam makna istilahi. Kalau kurban dalam makna istilah tetap mengerucut pada hewan kurban, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing gibas gitu ya. Jadi tidak ada hewan kurban berupa ayam, enggak ada kalau ibadah kurban. Tapi kalau makna lugawinya secara bahasa, kurban itu mendekat. Semua amal soleh bisa disebut dengan kurban kalau ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umum makna kurban itu. Kemudian yang kedua ada istilah udhiyah. Maka disebut dengan Idul Adha. Idul Adha. Udhiyah itu arti asalnya adalah binatang yang disembelih. Jadi binatang yang disembelih. Jadi kalau disebut dengan Idul Adha itu sungguhnya hari raya di mana pada hari itu ada binatang yang disembelih. Jadi lebih mengerucut kepada hewannya, Makanya kalau momentum Idul Adha itu memang yang paling bagus ya, ibadah paling afdolnya itu ya berkurban. Itu yang paling afdol. Jadi rasanya memang kurang sempurna ya kalau merayakan Idul Adha tapi tidak ada hewan kurban gitu. Jadi harus berupaya. Jadi kalau nggak bisa sendirian ya patungan gitu. Kalau yang patungan sudah 7 orang jadi satu kan, jadi satu menjadi misalkan untuk beli sapi gitu ya. Kalau kambing 1 orang gitu. Jadi kalau udhiyah itu lebih kepada makna hewannya. Jadi hewan kurban itu unta, sapi, kambing, domba. Atau bisa diartikan makna adha, duha, waktu duha. Jadi Idul Adha itu maksudnya di waktu duha itu maknanya adalah pelaksanaan hewan kurban, penyembelihan kurban itu dilaksanakan pada waktu duhanya. Jadi setelah salat Id itu makna di situ.
Kemudian istilah ketiga nahrun, wanhar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, berkurbanlah. Nah, kalau wanhar ini lebih kepada proses penyembelihan hewan kurban. Mana asalnya memotong leher hewan atau menusuk leher hewan. Wanhar. Jadi proses penyembelihan hewan kurban. Itu nahrun gitu. Nahrun. Dan yang keempat adalah dzibhun pada ayat ini atau dzabhun, bisa diucapkan dengan dzibhun atau dzabhun. Nah, kata dzibhun atau dzabhun ini para jamaah, ini sembelihan secara umum sungguhnya. Artinya tidak hanya untuk sembelihan kurban, tapi penyembelihan secara umum itu bisa menggunakan kata dzibhun atau dzabhun. Jadi itu. Nah, tapi konteks ayat yang kita baca ini penyembelihan hewan kurban, ya. Jadi wafadainahu bidzibhin adzim. Jadi kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Jadi konteks ayat ini berbicara tentang syariat kurban. Paham ini? Ada juga tasrik bil qaf. Itu makna aslinya tasrik itu menjemur daging gitu ya. Membuat dendeng dari daging. Itu pesan tersiratnya, daging kurban yang dibagikan itu jangan dihabiskan dalam satu hari. Ayo jadikan itu untuk dendeng agar bisa digunakan pada hari-hari berikutnya. Sehingga bisa kalau zaman sekarang mungkin dikemas ya dengan baik, dikaleng dengan baik, diberikan pada masyarakat yang membutuhkan. Baik, para jamaah rahimakumullah. Setelah itu ya, kata azimin wa fadainahu bidzibhin azimin. Kata azim ya, ini kadang kita mensederhanakan masalah ini. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus dengan sembelihan yang besar. Nah, para jamaah, seringkali memang kita sering mendengar, dan itu bukan salah. Jadi ketika disebut dengan bidzibhin azim, sembelihan yang besar, itu arahnya kepada kambing gibas yang besar gitu. Jadi Nabi Ismail ketika hendak disembelih kemudian dicegah, kamu sudah cukup membuktikan ketaatanmu kepada Allah, kami ganti Ismail itu dengan bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Itu dimaknai kambing gibas yang besar. Apakah salah? Tidak. Tapi sungguhnya bukan sekedar itu, para jemaah. Bukan sekedar itu. Karena di sini menggunakan kata dzibhun, penyembelihan, proses penyembelihan. Tidak dengan kata-kata udhiyah. Kami ganti dengan udhiyah azimah yang besar. Kalau udhiyah tadi saya katakan langsung menunjuk kepada binatang yang mau dikurbankan. Ini menunjuk pada proses penyembelihannya. Dzibhun itu penyembelihannya, proses penyembelihannya. Kenapa disebut dengan dzibhun azim, penyembelihan yang agung? Ada komentar yang sangat bagus yang saya ingin sampaikan pada panjenengan, yang disampaikan oleh As-Sa'di, ya. Imam As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Beliau menyebutkan 3 sudut pandang kenapa ayat ini menggunakan kata bidzibhin azimin, kata azim itu. Jadi sembelihan yang besar. Kata beliau ada 3 sudut pandang. Yang pertama kata beliau,
min jihati annahu kana fida'an Ismail. Jadi sudut pandang pertama disebut sembelihan yang besar karena itu menggantikan peristiwa heroik yang sesungguhnya akan dialami oleh Ismail. Peristiwanya luar biasa itu, heroiknya, sampai kan kemudian digoda oleh setan, dilempar, dan kemudian menjadi satu ritual haji dengan melontar jumrah. Itu peristiwa luar biasa antara zahir wa batin. Jadi bukan sekedar peristiwa biasa. Jadi ketika ada sembelihan yang menggantikan Ismail, maka disebut dengan dibhun mati. Dibhun mati. Jadi sembelihan itu menjadi sembelihan besar karena menggantikan satu peristiwa yang besar pula. Tidak sebatas hanya karena kambingnya besar, meskipun kalau mau berkurban, kalau bisa yang besar. Yang bagus gitu. Yang bagus. Nah, para jamaah rahimakumullah, ini sungguhnya menarik, menarik. Kenapa? Karena memang tidak mungkinlah dalam syariat Islam, sejak dalam syariat yang diturunkan oleh Allah itu kemudian ada tradisi menyembelih anak, kan tidak mungkin gitu. Karena mungkin, karena ajaran Islam itu adalah satu di antara adalah hifdun nafsi, untuk menjaga keselamatan jiwa manusia. Tidak mungkin ada syariat menyembelih seorang anak gitu. Kalau ada zaman sekarang misalkan itu perlu ditangkap itu. Enggak usah ragu, tangkap saja. Sesat itu. Tengkul kalau memimpin nyembelih anak, langsung sembelih tangkap dia. Enggak usah lo nirunan Nabi Ibrahim, langsung tangkap. Itu yang pertama kayak itu. Kenapa disebut dengan sembelihan yang besar? Karena itu menggantikan Nabi Ismail. Kemudian yang kedua, min jihati annahu min jumlatil ibadatil jadilah. Disebut dengan sembelihan besar karena kurban itu adalah ibadah yang sangat agung. Kurban itu ibadah yang sangat agung. Disebut dengan dibhun azim, sembelihan besar. Jadi ada sebuah hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, ya Rasulullah ma hadhil adhahi. Sahabat bertanya, wahai Rasul, apa yang disebut dengan hewan-hewan kurban ini, ibadah kurban ini? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Itu adalah sunnah bapak kalian Ibrahim. Qalu ma lana minha. Apa yang kami dapatkan dari kurban ini? Qala bikulli sya'ratin hasanah. Jadi kata Rasul, pahalanya itu pada setiap helai bulu yang terdapat pada hewan kurban itu hasanatun, Allah akan balas dengan satu pahala. Artinya betapa banyaknya pahala berkurban sampai disamakan dengan setiap bulu itu akan mendapatkan pahala. Artinya tidak ada orang yang bisa menghitung berapa helai bulu hewan kurban. Makanya cari yang sehat, ya. Jangan cari hewan kurban yang bulunya sudah kompas semua, berarti tidak sehat. Ya. Kemudian para jamaah yang ketiga, wa min jihati annahu kanat qurbatan wa sunnatan ila yaumil qiyamah. Disebut dengan dibhun azim, sembelihan besar, karena inilah nanti ibadah kurban ini menjadi sunnah yang akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat ibadah ini akan tetap ada. Sejak Nabi Ibrahim sampai hari kiamat akan tetap ada namanya kurban. Tinggal yang berkurban, jangan kurban perasaan. Hal lainnya Bapak Ibu rahimakumullah, di samping makna kurban secara harfiah, ya,
ada sungguhnya makna simbolik dari kurban itu, bahwa sungguhnya kita ini diminta oleh Allah untuk membunuh, menyembelih sifat-sifat haiwani yang terdapat dalam diri kita. Sembelih. Jadi kalau panjenengan lihat misalkan sapi itu kalau dilepas ke ladang pengembalaan, sejak dilepas sampai diambil lagi, kerjaannya cuma satu. Sapi itu makan terus. Panjenengan perhatikan, sapi itu kalau dilepas ke di ladang rumput, jangan padang rumput, makan terus tuh. Kerjanya makan terus. Nah, itu sifat-sifat hewani. Jangan sampai kita 24 jam kerjaannya makan terus. Sembelih itu, sembelih. Maksudnya bukan orangnya. Sifat ingin makan terus itu kurang. Karena penyakit itu paling banyaknya bersumber dari perut kan, gitu. Agar tidak sama dengan hewan. Jadi makna simboliknya ya, kita hilangkan sifat-sifat hewan dalam diri kita. Ya, meskipun tidak sepenuhnya, karena kita memang hewan kan gitu. Kita al-insan hayawanun natik. Jadi kita memang termasuk jenis hewan, cuma hewan yang bisa berbicara, hewan yang bisa berpikir gitu. Makanya tetap ada sifat-sifat hewan dalam diri kita. Tapi kalau kemudian sifat itu kemudian menjadikan kita seperti hewan, nah itu yang harus diwaspadai. Jangan-jangan seperti itu ya. Karena ini diwanti juga oleh Allah, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Jadi kalau manusia tidak lagi menggunakan hati dan akal pikirannya untuk memikirkan Allah, ingat pada Allah, tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda kekuasaan Allah, tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, seperti siang ini panjenengan ini bagian dari orang-orang yang menggunakan mustami'an, menggunakan telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau enggak digunakan itu semua untuk kepentingan itu, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih parah dibandingkan dengan binatang. Wal'iyadzubillah. Baik, itu ayat 107. Ayat 108 sampai 109, karena ini satu pemaknaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kami mengabadikan untuknya pada orang-orang yang akan datang kemudian. Jadi Ibrahim ya, itu dijadikan oleh Allah sebagai contoh yang mestinya itu menjadi teladan bagi umat berikutnya. Makanya di awal pertemuan saya sampaikan kemarin bahwa di antara nabi yang disebut oleh Allah sebagai uswah hasanah itu hanya dua. Yang pertama Nabi Ibrahim, dan yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah hidup Nabi Ibrahim bersama keluarganya itu oleh Allah hendak dijadikan sebagai prototipe bagaimana kita mengikuti pola hidup mereka. Wa tarakna alaihi fil akhir. Jadi kita jadikan Nabi ini sebagai teladan dalam hidup kita.
makna lain yang ingin disampaikan oleh Allah. Kenapa ada kata-kata wa tarakna alaihi fil akhirin, ya. Kami tinggalkan. Rasakan bisa tarakna, kami tinggalkan. Itu makna lainnya sesungguhnya bahwa semua umat sesudah Nabi Ibrahim itu sungguhnya sama-sama membentuk sejarah diri masing-masing. Hidup ini sungguhnya kita membuat sejarah. Panjenengan ini hidup ini sedang membuat sejarah hidup masing-masing. Jadi kalau siang ini pas lagi di sini, dalam sejarah hidup kita akan tercatat tanggal sekian saya lagi ada di Masjid Ar-Rasyid. Ada sejarah hidupnya. Dan itu terekam semua Bapak Ibu. Nanti akan diputar nanti. Jadi tergantung kita, apakah kita akan buat sejarah yang baik atau sejarah yang buruk, kan gitu. Tergantung kita. Makanya kalau lagi buat sejarah yang buruk, segera mohon dihapus oleh Allah. Mohon dihapus. Hapus ya Allah, kan nanti malu saya kalau itu nanti dipertontonkan. Gitu. Malu. Minta dihapus gitu. Dengan istighfar. Itu mohon dihapus ya Allah dengan istighfar. Nah, sejarah hidup itu penting, ya. Kenapa? Karena kita berharap sejarah kita ini dikenang minimal oleh dzurriyyah kita sendiri. Kenapa setiap tahun ini sejarah Nabi Ibrahim, Ismail, Siti Hajar terus diulang, diputar? Ketika momentum Idul Adha ini, yang namanya khotib itu tidak akan lepas berdiri tentang bagaimana kita meneladani Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kalau ibu-ibu meneladani Siti Hajar, Siti Sarah, kan? Kenapa? Karena ini sejarah besar. Nah, apakah kita sudah membuat sejarah yang layak diteladani minimal oleh anak cucu kita? Pertanyaan besar. Kalau tidak, ya jangan-jangan kita dilupakan anak cucu kita. Jangan-jangan kita nggak didoakan karena kita tidak pernah membuat sejarah yang baik untuk anak-anak kita. Malu misalkan anak kita menyebut diri kita todus ko andi pak inaro, todus ko andi mbak inaro, disnodusi. Ada kan kita kan bisa kan anak kita malu menyebut nama kita dari bapaknya, cucunya malu menyebut kakeknya. Kenapa? Sejarah hidupnya hancur gitu. Malu, tidak ada yang bisa dibanggakan. Dan itu satu alamat kecelakaan, artinya susah kita akan mendapatkan doa dari dzurriyyah kita. Padahal itu yang kita harapkan nanti. Nah, gimana seharusnya kembali pada prinsip hidup seorang muslim. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Di sini kesana rahimakumullah. Baik, sejarah hidup ayo kita perbaiki. Andaikan ada yang buruk, mohon kepada Allah agar itu dihapus oleh Allah melalui istighfar kita. Andaikan kita mendoli pada sesama, mohon segera dihalalkan agar itu dihilangkan catatannya dalam buku sejarah kita. Kemudian terakhir ayat 110 sampai 111. Kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Jadi beberapa ayat itu sesungguhnya pujian-pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Di antara pujiannya apa? Kadzalika najzil muhsinin. Ini diulang oleh Allah 2 kali. Pada dua yang berdekatan diulang oleh Allah. Jadi pada ayat sebelumnya, pada ayat berapa itu ya? 105 ya. Qad saddat terlunya inna kadzalika najzil muhsin. Diulang oleh Allah 2 kali. Ayat 110 kadzalika najzil muhsinin. Ini diulang oleh Allah 2 kali. Mirip ayatnya bahkan hampir sama. Kenapa? Jadi konteksnya itu ketika untuk ayat pertama itu
Maaf tadi terlengkap ya. Setelah itu Allah mendoakan Ibrahim dengan salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Nabi Ibrahim. Ini juga sebagai ungkapan Allah, pujian Allah pada diri Nabi Ibrahim. Ditegaskan pada ayat 110 ini, kadzalika najzil muhsinin. Kalau ayat yang sebelumnya, jadi di saat Allah menyebutkan inna kadzalika najzil muhsinin, itu berkaitan dengan begitu tulus ikhlasnya Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, kemudian oleh Allah diganti dengan diganti dengan sembelihan yang besar, dicegah oleh Allah melalui malaikatnya agar itu jangan dilanjutkan. Untuk ayat ini kemudian Allah ingin menegaskan kembali betapa luar biasanya Nabi Ibrahim yang itu bisa menjadi teladan untuk umat-umat berikutnya. Apa teladannya? Disebut oleh Allah najzil muhsinin. Perhatikan kata muhsin. Kemudian innahu min ibadinal mu'minin. Ada dua kata yang disebut oleh Allah, kata muhsinin, kata mukminin. Ini penting. Jadi dalam rangkaian ayat yang kita kaji ini Bapak Ibu rahimakumullah, di akhir ini atau sebelumnya Allah menyebut muhsinin, kemudian mukminin. Pada sebelumnya ada kata-kata aslama, falamma aslama, ayat 103, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ada 3 istilah yang ini menjadi unsur yang ada dalam agama. Untuk disebut agama itu harus ada namanya Islam, iman, ihsan. Dalam sebuah hadis Nabi, ketika malaikat datang kepada Nabi, tanya kepada Nabi, mal Islam, apa itu Islam? Kemudian mal iman, apa itu iman? Mal ihsan, apa ihsan? Jadi kalau orang sudah menyatakan diri Islam, dia sebut dengan Muslim. Muslim itu artinya menyelamatkan atau menyerahkan diri untuk mengikuti tuntunan Allah. Dia tunduk pada tuntunan Allah. Kemudian iman, orangnya menjadi mukmin. Iman disebut dengan mukmin, bukan sekedar amin. Kalau amin itu orang yang aman, mukmin itu membuat aman. Bukan sekedar salim, orang yang selamat, tapi muslim, dia membuat selamat. Kemudian yang ketiga disebut dengan ihsan, ya. Bukan sekedar hasan atau hasin. Kalau hasin itu orang yang bagus, orang yang baik. Tapi seharusnya muhsin, orang yang membuat kebaikan, membuat baik. Jadi dirinya baik, dia membuat baik orang lain. Itu muhsin. Itu konsep dalam agama kita. Seorang orang Islam itu dia harus menjadi muslim, bukan sekedar salim. Dia harus menjadi mukmin, bukan sekedar amin. Dia harus menjadi muhsin, bukan sekedar hasin. Itu berbeda. Bukan hanya baik untuk dirinya, tapi membuat orang lain menjadi baik. Allah sebut pada ayat ini, Nabi Ibrahim itu orang baik, tapi dia juga muhsin, orang yang membuat orang lain menjadi baik. Nabi Ibrahim itu orang yang beriman, amin, orang beriman. Tapi dia juga seorang mukmin yang membuat orang lain beriman. Ada 3 konsep dalam rangkaian ayat ini yang Allah ingin perkenalkan kepada kita. Kalau kita ingin melihat sosok yang benar-benar kafah dalam berislam itu, ya, baik dia sebagai muslim, mukmin dan muhsin, lihatlah bagaimana kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya beliau layak untuk sebagai uswatun hasanah. Kira-kira begitu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Jadi kita mungkin ambil pelajaran yang menjelang Idul Adha ini. Ayat teladani Nabi Ibrahim, ya. Meskipun kecintaan kepada anak dan istrinya, tapi kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya. Ayat teladani Ismail kecil,
masih kecil tapi dia menjadi orang yang sangat sabar, sangat lembut. Dia taat pada Allah dan taat pada kedua orang tuanya. Maka kita berharap lahirnya Ismail baru di lingkungan kita ya, yang kemudian menjadi qurratu a'yun. Semoga Allah memberikan mau dan taufiknya kepada kita. Semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.